Sudah ada 133 nih yang di dalam ruangan. Semoga semua sehat selalu ya Bapak Ibu. Ini hari Jumat menjelang akhir minggu, tapi tetap semangat belajar bareng sama kita. Senang sekali. Situ Bondo, waduh, ujung timur ya, timur Jawa. Tetangganya tuh dari Bondowoso juga hadir. Selamat malam Ibu. Waduh, dari Aceh. Senang sekali. Sulawesi, selamat malam. Ya, kita tunggu. Oke. Tadinya mau tunggu 1 menit, tapi udah 1 menit ternyata. Ya, oke. Selamat malam, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sekali sudah mau join hari ini gitu. Yang lain sambil masuk nggak apa-apa. Saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini dulu. Bapak Ibu, malam ini adalah seri webinar pelatihan mandiri ketiga gitu ya dari tim platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tentang kurikulum, kemudian ada juga tentang perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang yang ketiga kita akan mengupas tentang yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang asesmen. Nah, pada malam hari ini jangan khawatir, kita sudah akan ditemani oleh teman belajar yang pastinya juga sudah punya banyak pengalaman di lapangan dan juga pengalaman akademi gitu ya. Jadi komplit gitu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan semuanya insya Allah. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Wulan, saya tim konten dari platform Merdeka Mengajar. Dan pada hari ini ada 2 lagi gitu ya yang akan join. Yang nggak kelihatan mungkin Bapak Ibu di belakang layar, ini juga ada teman-teman dari tim konten yang lain. Berikutnya, oke, Bapak dan Ibu, ada beberapa kesepakatan gitu ya yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, silakan di rename namanya di Zoom supaya kita bisa tahu asal sekolahnya juga. Jadi silakan nama sekolahnya, namanya, kemudian dari sekolah mana. Kemudian kita juga punya fitur raise hand di sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi di sebelah fitur breakout room gitu ya, ada reaction, dan di situ Bapak Ibu bisa pencet dan ada raise hand. Silakan digunakan kalau mau bertanya gitu. Nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk memilih, dan mungkin nanti kalau ingin juga open mic-nya akan dibantu oleh panitia. Nah, untuk demi kelancaran webinar malam hari ini juga diharapkan kita mute mic masing-masing gitu ya apabila memang sedang ada proses diskusi supaya tidak mengganggu. Nah, kolom chat yang ada di Zoom ini juga bisa Bapak Ibu guru manfaatkan gitu ya untuk bertanya, untuk sharing-sharing praktik baik, untuk mungkin mengapresiasi dan segala macam gitu ya. Silakan, boleh aja gitu supaya semarak gitu ya webinar kita pada malam hari ini. Dan tak lupa nanti di akhir kita ada lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik. Juga mohon bisa diisi gitu ya untuk tim bisa memperbaiki nih acara webinar ke depannya. Oke, Bapak dan Ibu. Next. Nah, jangan lupa juga untuk yang punya sosial media gitu ya, sharing-sharing bisa banget tolong diposting dengan tagar belajar di PMM supaya semangat baik kita pada malam ini bisa terus menyebar gitu ya. Halo Bu Sumira dari Ngawi, dari Pamekasan, wah makin banyak. Oke, selanjutnya. Nah, oh ya ini kita ada sedikit iklan gitu ya, Bapak dan Ibu yang mungkin suka untuk mengutak-atik dan mendesain bahan ajar, boleh sekali. Ini ada
kompetisi. Kebetulan tim platform Merdeka Mengajar bekerja sama dengan Canva, mencari gitu ya bahan-bahan ajar karya Bapak Ibu guru yang kreatif dan tentunya didesain menggunakan Canva. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silahkan mendaftar. Di situ sudah ada alamatnya dan link yang bisa Bapak Ibu tulis gitu ya, ada bit.ly kompetisi desain bahan ajar. Ditunggu sampai 16 Juni 2022 ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, ada juga hadiah menarik dari Canva yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu juara. Dan yang menarik juga, kompetisi ini akan mendapatkan sertifikat 32 JP bagi seluruh pesertanya. Semua jenjang ya, kecuali PAUD dan SLB, jadi ini untuk SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Begitu Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau melihat lebih banyak, silakan dibuka di grup Facebook-nya, di grup Facebook Canva, atau di link yang sudah ada di paparan ini. Begitu. Oke, nah mungkin untuk memulai kegiatan malam ini, kita mau polling dulu ya, gitu. Kita ada polling bersama tim panitia, apakah sudah siap? Oke, atau mungkin kita kenalan dulu ya sambil tim menyiapkan gitu. Ya, yang pertama nih teman belajar kita malam ini siapa aja? Boleh kasih reaction-nya ya, boleh tepuk tangan, boleh juga diketik di huruf chat gitu ya, huruf A gitu ya. Ini adalah Mbak Danti ya, Mbak Danti ini adalah teman kita dari konsultan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK. Saya mau sapa dulu, halo Mbak Danti. Selamat malam, Mbak Wulan. Bapak Ibu, selamat malam. Iya, oke. Nanti kita akan belajar lebih banyak ya, Mbak Danti akan memberikan penguatan gitu ya terhadap materi assessment hari ini. Nah, yang kedua, yang tidak kalah menariknya, saya udah nggak sabar banget pengen dengerin, adalah materi dari Pak Joko Yohanes. Halo Pak Joko, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Wulan, selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Iya, salam dan bahagia ya Pak. Iya, Pak Joko ini udah malam nih karena ada di ujung di wilayah timur Indonesia ya Bapak Ibu. Tapi dari suaranya sih kayaknya masih semangat banget untuk menemani Bapak Ibu. Siap. Ya, pengalaman mengajarnya juga udah banyak sekali, jadi udah melalang buana ya. Jadi bisa kita bagi sama-sama. Iya. Oke, kita mulai dulu, kita pemanasan dulu gitu ya. Mari kita cek-cek ombak gitu ya. Kita buka dulu pollingnya. Jadi polling ini nanti kita akan menebak gitu ya. Ada sebuah pernyataan yang akan tampil nanti. Dan kita harus, Bapak Ibu silakan menebak apakah ini mitos atau fakta. Kenapa gitu? Karena memang terkait assessment ini banyak banget miskonsepsi gitu ya, mitos-mitos yang beredar gitu. Jadi kita mungkin suka merasa oh ini kayaknya memang benar gitu, tapi ternyata mari kita kupas lebih lanjut apakah memang fakta gitu ya atau itu mitos atau miskonsepsi. Oke. Udah bisa belum ya pollingnya dibuka? Apa emang aku nggak bisa kelihatan ya? Kalau di saya belum keluar polling. Oh iya, sebentar ya Bapak. Bapak atau Ibu, mohon maaf ini dari Sulut mungkin sedang di launching gitu ya. Oke, di beberapa orang sudah keluar. Oh, iya di aku nggak kelihatan. Oke, baik. Ya, silakan. Ini ada 4 pertanyaan, kalau yang sudah melihat ya, sudah keluar. Alhamdulillah sudah muncul. Oke. Kayaknya sudah mulai malam gitu ya, jadi kayaknya koneksi masing-masing Zoom-nya beda-beda. Iya, jadi silakan dibaca. Yang pertama ada berkaitan tentang
Oke, wah sudah keluar. Oke, mari kita lihat ya. Mitos atau fakta? Yang pertanyaan pertama, hasil asesmen hanya berupa nilai dan berguna hanya untuk peserta didik. Nah, mitos atau fakta? 81% menjawab mitos. Begitu. Alhamdulillah ya, betul jawabannya mitos. Mari kita nanti bisa teman belajar Pak Joko dan Mbak Danti akan mengupas lebih dalam kenapa gitu ya rasanya. Terus yang kedua, assessment hanya berbentuk tes dan hanya bisa dilakukan di tengah dan akhir pembelajaran. Benar juga ini, banyak yang 74% menjawab mitos, sementara 26% menjawab fakta. Mudah-mudahan yang jawab fakta kepencet gitu ya. Mungkin bisa disimak gitu nanti penjelasan dari teman belajar kita malam ini, Bapak Ibu. Hebat semuanya ya. Kemudian yang ketiga, pendidik bisa melakukan assessment dari portofolio peserta didik. Fakta 91%. Alhamdulillah, ini 9% nih mudah-mudahan juga salah pencet ya, ke pelintir gitu ya waktu ngeklik. Yang terakhir, assessment bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Fakta, alhamdulillah 92%. Benar Bapak Ibu, memang untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, baik. Mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi gitu ya. Selamat datang Bapak Ibu guru yang baru masuk. Nggak apa-apa, kita tadi baru warming up. Kita akan mulai sesi sharingnya sebentar. Nah, Bapak dan Ibu yang pertama, boleh banget untuk Bapak Ibu sharing tentang praktik baik gitu ya, pengalaman assessment Bapak di kolom chat gitu. Jadi nggak apa-apa sambil nanti pembicaranya ngasih materi, Bapak dan Ibu boleh banget nulis di chat untuk bertanya ataupun untuk membagi praktik baiknya. Oke. Yang pertama, langsung saja kita panggilkan kembali Pak Joko. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Ulan. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Sehat, harus sehat ya, karena akan ketemu Ibu Guru hebat. Oke, Pak Joko kan hari ini akan membagikan tentang ini ya, Pak ya, pengalamannya melakukan assessment gitu ya, Pak. Benar, Mbak Ulan ya. Dibuka gitu ya Pak dengan cerita dulu perjalanannya Pak Joko bisa jadi guru tuh awalnya gimana sih Pak? Gitu. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Saya diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya menjadi guru sejak tahun 1998. Jadi saya honor di tahun 1998 sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya diangkat menjadi pegawai negeri, berkesempatan untuk jadi pegawai negeri, dan ditempatkan juga di Jayapura. Seperti itu Bapak Ibu. Pengalaman saya Bapak Ibu banyak sih sebenarnya, tetapi yang paling saya alami paling bermakna bagi saya memiliki kesempatan untuk magang di Australia selama 10 minggu dan belajar tentang pedagogik dan asesmen di sana, kemudian jadi magang di sebuah sekolah. Kemudian tahun 2015 ya, 15-16 saya juga jadi instruktur K13, jadi itu kesempatan juga saya untuk belajar. Kemudian saya bersempatan menjadi guru penggerak Angkatan 1. Yang terbaru saya menjadi guru penggerak Angkatan 1 dan saat ini menjadi pengajar praktek, dan itu kesempatan saya juga untuk belajar. Kalau di sekolah Bapak Ibu, saya menjadi ketua tim penjamin mutu pendidikan di sekolah. Jadi saya diangkat menjadi ketua tim penjamin mutu dan pengembang kurikulum di sekolah. Mungkin itu perjalanan saya. Kalau menjadi guru ya kurang lebih sekitar hampir 24 tahun ya, sekitar itulah menjadi guru. Itu pengalaman saya menjadi guru. Banyak hal sih, banyak pengalaman yang mungkin kalau saya ceritakan mungkin tidak habis karena banyak saya bekerja sama. Di tahun 2017 saya juga bekerja sama dengan sekitar 30-an profesor dari IASA
Indonesia Amerika Asosiasi. Jadi saya mendapat kesempatan untuk belajar dengan mereka, dan kesempatan itu saya manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan saya dan berbagi kepada teman-teman guru. Itu mungkin Mbak Ulan sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Oke, makasih Pak Joko. Udah banyak sekali pengalamannya ya. Sekarang jadi guru fisika juga di SMA 3 Jayapura Timika ya Pak ya, lebih tepatnya. Silakan Bapak, waktu dan tempat saya serahkan untuk di Jayapura, Bu. Ya, oke. Oke, silakan Bapak, saya serahkan waktu dan tempat untuk bisa sharing lebih lanjut tentang praktik baiknya. Oh, saya langsung sharing ya praktek baik saya ya, Mbak. Boleh next mungkin ya, slide-nya kayaknya sudah ada di sini. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke, next. Mungkin next, langsung next saja. Oke, Bapak Ibu, jadi ini praktek baik saya. Jadi mungkin kembali ke yang sebelumnya. Di fase tadi, fase mungkin. Ya, di fase tadi Mbak Tita. Satu slide sebelum ini. Satu slide sebelumnya. Next, mungkin next satu slide, next. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ini saya mencoba untuk berbagi. Kebetulan saya mengajar fisika di SMA Negeri Jayapura. Ini kalau saat sekarang, kalau dulu kompetensi, tetapi kalau sekarang ini berada di capaian pembelajaran atau di fase F, itu CP-nya itu peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kerja fluida. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau saya sebagai guru ingin mengajarkan ini, tetapi saya juga ingin melihat capaian siswa itu benar-benar tercapai. Nah, mungkin bisa next, Mbak. Yang pertama tentunya Bapak Ibu, saya sebagai guru dan kita sebagai guru, kita harus membuat tujuan pembelajaran dulu, karena ini yang akan kita capai. Jadi berdasarkan capaian pembelajaran tadi, kita buat tujuannya dulu. Kira-kira tujuan ini nanti bisa nggak membawa anak-anak kita atau murid-murid kita itu untuk mencapai capaian yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang saya buat, misalkan Bapak Ibu bisa membacanya, ada siswa atau peserta didik mampu memahami sifat dan manfaat fluida, kemudian menganalisis keterkaitan fluida. Intinya Bapak Ibu, apakah nanti tujuan ini itu benar-benar bisa tercapai? Intinya seperti itu, melalui proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan ini tentunya saya sebagai guru akan melihat apakah murid-murid saya nanti atau siswa saya nanti bisa mencapai tujuan yang saya harapkan ini. Oke, next. Mohon maaf, ini Bu Erlina tidak terdengar di saya terdengar Bapak Ibu, mungkin bisa dimatikan mikrofonnya dan dicoba masuk lagi. Maaf Pak Joko, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, yang pertama saya sebagai guru, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini juga bisa dikatakan sebagai assessment awal. Artinya kita ingin menggali seberapa pemahaman siswa tentang capaian pembelajaran yang ingin kita capai tadi. Jadi saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai assessment. Jadi pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai assessment. Nah, contohnya apakah kalian apa yang kalian ketahui tentang fluida? Bisa mereka menceritakan. Kita tidak melihat jawaban itu benar atau salah, tetapi kita akan melihat pemahaman siswa tentang capaian yang akan kita pelajari. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ini membantu kita untuk kita mengetahui pembelajaran apa yang harus kita lakukan nanti, seperti itu. Jadi
Misalkan kalau siswanya sudah mencapai, kita akan menjadi guru sebagai fasilitator saja, enak kita seperti itu. Tapi kalau banyak siswa belum bisa menjawab dengan baik, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita untuk memahami kira-kira siswa kita itu pemahamannya sampai di mana. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran saya selalu membuat aktivitas, sederhana saja sih. Sebenarnya aktivitas ini juga bisa kita gunakan sebagai asesmen sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nanti pelajari kan asesmen itu ada formatif, ada sumatif gitu. Kalau formatif kan kita lakukan dalam proses pembelajaran, sedangkan sumatif nanti kita lakukan di akhir pelajaran. Nah, ini termasuk sebenarnya asesmen. Misalkan kita memberikan ini bermain, tetapi kita ingin menggali potensi dari siswa. Terkadang kita sebagai guru IPA, apalagi fisika, saya sebagai guru fisika, ketika saya langsung masuk ke rumus atau ke konsep itunya, maka siswa pasti akan kesulitan dan mungkin kurang menarik bagi siswa untuk belajar. Oleh sebab itu saya sebagai guru harus berkreasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa itu kreatif. Contohnya seperti ini, saya membuat kartu-kartu. Kartu seperti ini kita ambil gambar dari Google banyak, Bapak Ibu, kita tinggal sebagai guru kita search Google, kita cari gambar, kita potong-potong, kemudian nanti kita coba konekkan dengan konsep yang akan dipelajari. Nah, di sini saya hanya minta siswa, kalian diminta untuk mencocokkan konsep fisika yang sesuai dengan kejadian atau produk atau gambar ini. Kemudian lakukan investigasi tentang bagaimana kejadian atau peristiwa yang terlihat pada gambar itu, seperti itu. Nah, jadi kita nanti anak-anak akan bermain kartu, mereka mencocokkan, mereka mengonekkan. Terkadang mereka sudah menjawab sebelum saya ajarkan tentang konsep tekanan, tentang hukum Pascal, mereka sudah mendapatkan seperti itu. Jadi dengan bermain itu mereka akan mendapatkan sesuatu tanpa saya harus mengajarkan dengan mungkin banyak energi yang harus saya keluarkan seperti itu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan asesmen juga. Artinya kita bisa membuat catatan-catatan kecil kira-kira atau anekdot, kira-kira siswa saya itu yang mengalami kesulitan itu mana. Kita bisa melihat itu, atau sehingga nanti kita bisa melakukan diskusi dengan siswa-siswa yang masih mengalami kesulitan, atau kita kasih catatan khusus dan nanti kita akan lihat bagaimana proses yang harus saya lakukan. Oke, next. Nah, di akhir kegiatan, di akhir permainan tadi, kita minta anak juga untuk membuat refleksi. Kira-kira dari kegiatan tadi apa yang dia pahami. Kira-kira ada koneksinya dengan produk. Nah, kalau kita lihat tadi dari tujuan, itu dari tujuan pembelajaran tadi, kira-kira yang saya lakukan sebagai guru, kira-kira dari kegiatan tadi itu bisa meningkatkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, atau tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai atau tidak. Nanti bisa dilihat. Sehingga kalau belum, berarti apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, itu termasuk juga asesmen. Jadi catatan-catatan. Jadi asesmen itu banyak bentuknya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa asesmen itu selalu berbicara tentang angka. Tapi karena kan kalau formatif kan untuk perbaikan. Kalau nanti Bapak Ibu belajar mungkin sudah belajar di platform Merdeka Mengajar, pasti sudah belajar assessment for learning, assessment as learning, kemudian assessment for learning. Pasti sudah belajar tentang itu, pasti sudah belajar. Jadi bagaimana kita menempatkan? Kalau di kurikulum yang lalu, yang sebelumnya karena ada ujian nasional, biasanya kita sebagai guru itu lebih menempatkan asesmen sumatif itu maksimal, lebih tinggi gitu. Tetapi sekarang Bapak Ibu diharapkan kita itu lebih cenderung ke asesmen yang formatif. Karena apa? Tidak ada gunanya Bapak Ibu kita melihat nilai akhir tapi prosesnya tidak berjalan dengan baik. Karena memang asesmen formatif ini kita gunakan untuk melihat apakah prosesnya itu berjalan dengan baik, proses pembelajaran. Oke, next, Mbak. Nah, ini gambar-gambar di pembelajaran tadi, dari kegiatan pembelajaran tadi siswanya seperti ini.
Artinya kegiatan pembelajarannya akan seperti ini. Jadi bagaimana kita guru mendesain jadi siswanya bisa belajar, kita akan melihat apakah siswanya aktif atau tidak, kira-kira dia bisa menjawab atau tidak. Ini mungkin hanya sekelas gambar sedikit saja, tapi sebenarnya prosesnya mereka akan presentasi masing-masing kelompok, apa yang mereka tulis itu akan mereka presentasikan, sehingga kita akan melihat apakah jawaban mereka itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti tinggal kita sebagai guru di akhir, kita tinggal menguatkan. Mungkin konsep-konsep yang masih belum mereka pahami, tinggal kita kuatkan saja, sehingga kita tidak dari awal sampai akhir kita sebagai guru itu memberikan konsep, atau mungkin kalau fisika itu banyak rumus-rumus seperti itu. Tetapi kita akan melihat anak yang menemukan sendiri, kemudian nanti di akhir kita akan melihat mana yang belum tercapai. Yang belum tercapai itu kita coba lakukan lagi seperti itu. Oke, mungkin next. Oke, ini berapa masih gambar yang proses belajar. Nah, ini Bapak Ibu, apakah penilaian formatif kita perlu rubrik? Perlu Bapak Ibu, karena itu acuan kita. Nah, apakah angka-angka ini saya perlu masukkan di raport? Tidak perlu, tapi beda. Kalau di Australia, di Selandia Baru beda Bapak Ibu. Kebetulan saya baru 2 minggu mendapatkan siswa pindahan dari Selandia Baru dan Australia. Saya melihat rapotnya, itu setiap proses ditulis di rapotnya, gitu, setiap proses. Gitu. Nah, tetapi di kurikulum kita ini, kalau di kurikulum kita setiap proses untuk formatif kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran, sedangkan sumatif itu yang nanti kita akan pakai untuk mungkin di rapot, hitungannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini apakah di formatif saya perlu buat ini? Perlu, karena ini untuk mengukur. Terkadang Bapak Ibu kalau nanti mengisi SKP, sebenarnya kita di SKP itu kalau kita kan ditanya capaian pembelajaran kita itu sampai seberapa persen sih? Terkadang guru miss, dia hanya melihat nilai akhir, kalau dapat nilai 80 dianggap anak mencapai 80%, padahal belum tentu. Capaian pembelajaran itu bukan materi yang setelah dicapai, tetapi capaian pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengukur capaian pembelajaran saya sampai di mana. Apakah sudah mencapai sekian persen atau belum, seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang berikutnya, ini contoh sebenarnya ini ada kisi-kisinya, kemudian ada Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat soal untuk penilaian atau asesmen sumatif, atau kita biasa bilang penilaian harian, itu wajib Bapak Ibu, kisi-kisi itu wajib, gitu. Nah, kalau saya guru fisika, saya senang kalau membuat soal saya selalu tambah gambar, gitu. Kenapa? Gambar ini menarik. Saya sendiri kalau ada gambar itu saya senang mengerjakan, sehingga ketika saya membuat soal pasti saya buat gambar. Nah, ini untuk asesmen sumatif. Jadi ini juga nanti kita akan lihat apakah soal ini bisa mengukur tujuan tadi. Jadi selalu Bapak Ibu kita membuat asesmen, kita lihat tujuan. Jadi apakah ini mencapai tujuan atau tidak, seperti itu. Oke, next. Ini juga soal sama untuk mencapai masih sumatif. Silakan next. Ini juga soal, saya kasih contoh 3 soal saja yang kira-kira hubungannya dengan tujuan. Jadi kita akan membuat soal, Bapak Ibu, ketika kita membuat soal untuk anak-anak, kita pastikan bahwa soal ini memang connect dengan tujuan yang kita buat. Jangan tujuannya A, soalnya B. Nah, ini akan merugikan siswa dan membuat tujuan apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, ini kemudian nanti di bawah Bapak Ibu, di tujuan di paling bawah saya minta anak nanti biar anak berkreasi, berinovasi, kemudian membuat suatu produk. Gitu, membuat suatu produk yang berhubungan dengan Frida. Oleh sebab itu saya di keterampilannya pembuatan produk, gitu. Nah, di produk ini Bapak Ibu kita bisa lakukan diferensiasi produk. Artinya tidak setiap kelompok atau setiap anak harus membuat produk yang sama. Jadi nanti kita bisa gunakan pemahaman tentang diferensiasi produk. Jadi misalkan saja, bisa yang lainnya. Misalkan anak-anak kita suruh membuat produk, bisa kapal selam sederhana, jembatan sederhana, eskavator, atau bisa juga yang lainnya. Kalau mereka punya ide yang lain, dipersilakan. Nah, ini menunjukkan bahwa
pemilihan produk yang akan dikerjakan oleh anak itu menunjukkan bahwa ada diferensiasi dalam pembelajaran. Jadi diferensiasi produk. Oke, next. Waktunya masih cukup ya, Mbak. Nah, ketika kita membuat proyek atau produk, Bapak Ibu tetap rubrik penilaian itu wajib ada, karena disinilah kriteria kita menilai hasil kerja murid kita atau siswa kita. Jadi selalu ada. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh produk, Bapak Ibu. Ini contoh produk. Kemudian next, ini beberapa contoh produk yang bisa anak-anak buat. Kita tidak melihat produk itu bagusnya seperti apa, memang penting. Tetapi kita melihat apakah memahami konsep, gitu, ketercapaian. Jadi dia berinovasi, tetapi juga memahami konsep yang diajarkan. Mungkin ini sederhana, tetapi ini membantu mereka untuk memahami konsep atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Oke, mungkin di akhir Bapak Ibu, kenapa di belakang kalau Bapak Ibu lihat gambar yang sebelah sisi sini, itu di situ ada banyak gambar. Nah, di sekolah saya itu setiap semester kami melakukan pameran, dan itu kami sudah lakukan sejak tahun 2017 gitu. Jadi sejak tahun 2017 itu setiap semester kami melakukan pameran. Jadi pameran hasil belajar siswa sebagai bentuk apresiasi kami kepada siswa atas kerja mereka dalam membuat suatu proyek atau membuat suatu produk. Dan di pameran itu kami undang orang tua, kami undang siswa SD, kami undang siswa SMP, dan dari dinas juga kita undang. Jadi seperti itu. Sehingga nanti anak-anak yang akan memamerkan hasil mereka, menjelaskan ke orang tua mereka, menjelaskan ke adik-adik mereka, atau tamu-tamu yang datang, alumni yang datang, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi, apabila ada pertanyaan nanti mungkin kita saling diskusi. Ya, mantap banget Pak Joko. Tadi menarik banget ya Bapak Ibu, dengan bermain itu bisa juga anak-anak belajar dan gurunya juga melakukan observasi gitu ya, untuk melihat kendala yang dialami murid itu apa gitu. Nah, oke, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya, ada yang bantu jawab dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita akan habis ini kita akan mendapatkan penguatan gitu ya dari Mbak Danti. Ini ada yang menarik nih Mbak Danti, mungkin nanti sekalian bisa terjawab gitu ya dari materinya Mbak Danti. Ini diagnosa awal tentang kesiapan belajar siswa apakah sama dengan kalimat pemantik pada modul ajar? Gitu. Jadi ada juga pertanyaan mengenai ini ya, dari Bu Suhartati gitu ya, ini Pak Abdul Rahmat mencoba menjawab. Nah, mengenai asesmen diagnostik. Jadi mungkin monggo langsung saja Mbak Danti bisa menyampaikan penguatan untuk kita semua. Silakan Mbak Danti. Oh ya, sebelumnya mau jadi share screen sendiri apa mau dari? Nggak jadi Mbak, takut ini sinyalnya. Oke, semoga baik. Aman, doakan ya. Siap, silakan Mbak Danti. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Ardanti Andiarti atau biasa dipanggil Danti. Saya bagian dari tim pengembang kurikulum. Saya dan beberapa teman dari PSPK, Pusat Studi Pendidikan Kebijakan, sudah dari tahun akhir 2019 gitu ya, bersama teman-teman dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dulunya Balitbang gitu ya, sekarang namanya Beskap, bersama puluhan ratusan guru mungkin dan puluhan organisasi lainnya. Boleh di next Mbak? Oke, ya saat ini kami juga masih terus, ini beberapa pihak yang bergandengan tangan bersama kami dari tim PSPK yang terlibat dalam proses perancangan kurikulum merdeka dari 2020 hingga 2001 kemarin. Lalu ini masih berjalan kerjasamanya, dan saat ini PSPK terus selain sama Beskap, ada juga dengan beberapa direktorat jenderal atau direktorat dan beberapa dinas pendidikan untuk implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
Jadi kami juga selain dalam tim pengembang kurikulum, juga ada dalam pengembangan monitoring dan evaluasi, terus bagaimana sosialisasi yang lebih efektif gitu ya, baik untuk publik, untuk guru, maupun untuk kepentingan pemangku kepentingan di daerah. Karena saya rasa kita semua di sini sadar ya bahwa pembelajaran itu tidak terjadi hanya dengan perubahan dokumen kurikulum saja, tapi dari pembelajarannya dan seluruh ekosistemnya harus mendukung seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, sebelum mulai saya mau promosi dulu. Saya mau promosi bahwa Bapak Ibu nanti coba cek ya, ada panduan pembelajaran dan asesmen, nanti mudah-mudahan juga sudah terunggah di PMM. Tapi sebetulnya beberapa hari yang lalu, ini masih fresh from the oven, kami melakukan, tim kurikulum melakukan revisi atas beberapa panduan. Kalau mau akses unduhan yang paling dekat dengan dapur gitu ya, paling dekat dengan dapur ada di sini, di kurikulum.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa klik di unduhan, ini ada undang-undang, ada regulasi, ada panduan-panduan, ada kajian akademik kenapa kurikulum berubah, semua ada di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung akses ke sini untuk mungkin sekarang gitu ya, sambil diunduh, bisa sambil buka-buka. Ada beberapa bahan juga saya ambil, tentunya kebanyakan dari sini, seperti itu. Lanjut. Langsung di-scan ya QR code-nya tuh ya, Mbak Denti ya. Langsung di-scan, langsung itu ke halaman unduhan kalau nggak salah. Biar stay updated. Mari Bapak Ibu Guru, silakan. Oke, lanjut. Jadi, hari ini kita akan membahas, sebetulnya kalau assessment banyak banget yang pengen dibahas, hampir setiap kesempatan nanyanya assessment. Tapi karena waktunya terbatas, kita coba di 3 ini dulu ya. Yang pertama, tujuan dan prinsip assessment. Yang kedua, penerapan assessment sesuai dengan tahap belajar satuan pendidikan. Ini prinsip-prinsipnya saja gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, kita bisa lebih detail lagi, dan keterpaduan antara assessment dengan pembelajaran. Lanjut, Mbak. Oke. Assessment yang memerdekakan, tadi judulnya seperti itu. Sebetulnya memerdekakan siapa sih? Ini Mbak Wulan, saya boleh sambil nanya nggak sih? Boleh banget. Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kalau buat Bapak Ibu, assessment yang memerdekakan untuk peserta didik itu seperti apa? Untuk pendidik itu seperti apa? Nah, silakan. Boleh di kolom chat pertanyaannya tadi, menurut Bapak Ibu, assessment yang memerdekakan itu untuk peserta didik seperti apa dan untuk pendidik seperti apa? Boleh kita invite kalau ada yang mau open mic nggak nih Mbak Denti? Boleh banget, ya. Open mic aja sih. Kayaknya lebih seru ya kalau open mic ya. Boleh. Ini udah ada 3 nih yang angkat tangan. Sebentar. Oke. Bisa kelihatan nggak ya? Ini kayaknya Zoom aku kurang update. Ini cuma ada namanya doang. Oh, Pak Budi Priyo Wicaksono. Oke. Silakan Pak. Halo Pak Budi. Halo Pak Budi, silakan Pak. Halo, silakan dilanjut dulu. Oke. Masih menyimak. Silakan. Oke, siapa lagi bisa undang ya? Silakan, mungkin di sini yang udah angkat tangan lagi ada. Ini sambil saya bacakan ya, ini ada yang menjawab assessment formatif. Untuk peserta didik menguatkan potensi yang dimiliki, ini keren banget jawabannya. Disesuaikan dengan karakteristik siswa, ya. Untuk pendidik memudahkan mendidik sesuai dengan levelnya. Tapi merdekanya sebenarnya di mana sih? Merdeka untuk peserta didiknya di mana? Iya. Ini ada yang mau join juga nih, Mbak Danti, dari boleh. Pak Erik Pratomo. Halo Pak Erik. Oh iya. Halo Gimana Bu. tuh Pak? Halo, selamat malam. Mohon maaf. Aduh, kembali ke. Kayaknya. Iya, Oke. Ada masalah sebentar. Iya. Atau mau gimana Mbak Wulan? Ini mau lanjut dulu ya?
Saya mau izin bertanya. Saya sendiri kan guru matematika ya. Saya sebagai guru matematika di sebuah sekolah swasta di Jawa Tengah. Mohon izin untuk bertanya, Kak. Pak Erik, Oke. kalau untuk pertanyaannya boleh kita parkir dulu ya Pak ya. Ini lagi ada pertanyaan. Ini Pak, menurut Bapak apa sih makna asesmen yang memerdekakan gitu? Boleh pilih deh, untuk pendidik tuh maknanya apa, dan untuk peserta didik tuh maknanya kira-kira apa gitu Pak? Asesmen yang merdeka ya? Ya, memerdekakan peserta didik itu kenapa, seperti apa sih Pak bentuknya? Kalau memerdekakan peserta didik, menurut saya sendiri adalah mempersilahkan peserta didik memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sebuah materi, tapi melalui diskusi. Jadi tidak difasilitasi guru dari awal, melainkan peserta didik memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sebuah materi melalui diskusi. Seperti itu, Kak. Oke, dari diskusi ya Pak ya, memperoleh materi sebanyak-banyaknya. Kalau kaitannya dengan assessment sendiri gimana Pak? Dari yang tadi ya, Bapak, menurut Bapak ini bisa bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Untuk asesmen sendiri, asesmen dalam kurikulum Merdeka, menurut beberapa modul yang saya baca di topik sebelum masuk ke webinar ini kan harus menyelesaikan beberapa modul dulu ya Kak ya. Nah dari beberapa modul yang saya baca, asesmen sesuai dengan kurikulum Merdeka itu saya lebih banyak mengutamakan ke catatan anekdot. Karena dengan catatan anekdot bisa diperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang karakter siswa, sehingga diharapkan nantinya kita bisa tahu pembelajaran seperti apa yang cocok dengan karakter mereka masing-masing. Oke, siap. Terima kasih Pak Erik untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Salah satu bagian dari assessment adalah anekdot, tapi anekdot itu tidak bisa dicatatkan dengan tepat kalau gurunya tidak jeli dalam observasi. Nah, assessment yang memerdekakan ini sebetulnya memang bagaimana guru mengenali anak seutuh mungkin, mengenali prosesnya holistik ya, tujuan pembelajarannya tentu, tapi hal-hal lain yang mendukung pembelajarannya. Sehingga asesmen yang memerdekakan guru, ya otomatis membangun sikap reflektif sebagai pendidik untuk terus memperbaiki kualitas mengajarnya. Bagaimana ya supaya aku bisa mengajar lebih baik yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Untuk peserta didik, gitu ya, asesmen yang baik adalah yang memberikan umpan balik ya. Umpan balik untuk apa? Umpan balik untuk peserta didik bisa membangun kemampuan refleksinya. Oh iya, tadi Bu Guru atau Pak Guru bilang aku masih kurang di sini. Oh berarti saya masih perlu nih mengasah keterampilan saya di bagian apa gitu. Misalnya saya masih perlu lebih mandiri kah? Saya harus lebih perlu banyak eksplorasi kah? Jadi ada kemampuan refleksi yang terasah sebagai bekal untuk peserta didik membangun sikap pembelajar sepanjang hayatnya. Jadi assessment yang baik itu adalah assessment yang terus-menerus gitu ya, membangun kemampuan baik peserta didik maupun pendidik untuk terus lebih baik gitu ya. Dan nanti namanya merdeka itu kan kita tidak mengartikannya sebagai bebas yang freedom gitu ya, tapi merdeka independen. Independen itu berarti punya kesiapan untuk mandiri gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan dalam umpan-umpan balik assessment tersebut. Lanjut. Oke, jadi tujuan assessment itu untuk apa sih? Tadi Pak Yohanes ya, Pak Joko udah sangat-sangat memberikan inspirasi ya. Tujuan assessment itu untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi bukan soal nilai, bukan soal angka, tapi angka itu, nilai itu bicara apa soal ketercapaian tujuan pembelajaran harus jelas. Apakah hanya sekadar angka cukup gitu?
Nah, itu perlu Bapak Ibu perlu pikirkan bagaimana caranya nanti tiap guru, tiap sekolah tentu punya caranya sendiri untuk menyampaikan bahwa ada makna di balik nilai tersebut. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah nggak pakai sama sekali nilai ya untuk anak dan orang tua, sehingga angka tuh kadang-kadang hanya disetorkan untuk Dapodik karena mereka benar-benar assessment-nya bebas gitu ya dari angka seperti itu. Lanjut. Oke. Prinsip assessment ini salah satu yang kalau misalnya sebelum-sebelumnya mungkin pembelajaran dan penilaian itu ada ada kriterianya tersendiri. Nah, kali ini ada prinsip pembelajaran dan prinsip assessment. Dari dua prinsip ini, silakan Bapak Ibu berkreasi memberikan pembelajaran yang bermakna buat siswa. Yang pertama untuk assessment ini harus menjadi bagian terpadu dari proses pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh, yang holistik ya, tidak parsial atau tidak membuat anak yang misalnya hanya bagusnya aja atau hanya kritiknya saja, tapi memang harus holistik gitu ya, supaya anak dan orang tua juga bisa refleksi terus, oke, kalau misalnya aku seperti ini, next seperti apa? Kita bisa anak bisa menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lalu dalam usahanya, sebetulnya pendidik dapat melibatkan peserta didik dalam melakukan assessment. Membiasakan anak untuk refleksi dulu gitu. Coba kamu nilai dulu sendiri gitu. Atau misalnya penilaian antar teman gitu. Kira-kira apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu dikembangkan, tentunya dengan cara-cara yang tidak judgmental gitu ya, tidak menghakimi, tapi lebih yang suportif. Ini sangat membangun budaya belajar yang sehat gitu ya. Sehingga satu sama lain bisa saling memberikan masukan. Kamu kayaknya next-nya aku saran bisa pakai cara ini deh. Kadang-kadang teman-temannya juga jadi lebih sensitif atau lebih jeli gitu melihat proses dirinya dan proses kelasnya untuk belajar. Lalu yang kedua, assessment dirancang dilakukan sesuai dengan fungsi assessment tersebut. Nah, kalau sesuai dengan fungsi assessment tersebut, jangan lupa kalau misalnya fungsinya misalnya untuk sumatif gitu ya, untuk untuk menilai ketercapaian akhir, ya digunakan untuk ketercapaian akhir. Kalau untuk formatif, untuk mengecek progres belajar, untuk perancangan pembelajaran, digunakan sesuai dengan fungsinya, jangan dicampur adukan. Misalnya kalau untuk laporan akhir tahun itu kan pakai sumatif ya, kan laporan itu untuk anak itu sudah tercapai atau belum, berarti pakai sumatif. Formatifnya jangan ikut masuk. Nah seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri, jangan bercampur aduk fungsinya. Nah tekniknya bisa sangat beragam, tapi pilihlah teknik-teknik yang memang mendukung untuk fungsi assessment tersebut. Jangan misalnya tadi kalau Pak Joko sih udah ini ya, udah canggih gitu. Kalau misalnya kerja kelompok untuk fisika, tentunya kita mengamatinya holistik ya. Ada tentang proses belajar untuk pencapaian tujuan fisika, tapi tentunya kita juga punya catatan-catatan lain bagaimana anak tersebut bekerja sama dengan temannya, bagaimana dia menjadi bagian kelompok yang kritis, itu ada di catatan anekdot. Tapi pilah lagi, jangan semua bercampur. Misalnya nilai fisika, tapi nanti tiba-tiba nilai fisikanya tercampurlah nilai kemandirian, tercampurlah bagaimana dia menjadi notulis, tercampurlah bagaimana itu menjadi ketua kelompok. Ini kan jadi ngawur gitu ya, jadi bias nilainya. Jadi perlu dicermati gitu ya. Jangan sampai assessment ini digunakan kurang tepat sesuai fungsi. Lalu assessment dirancang adil, proporsional, valid, dapat dipercaya, menjelaskan kemajuan belajar. Nah, menjelaskan kemajuan belajar ini
mudah adalah apakah kalau misalnya Bapak Ibu pakai nilai ya, apakah nilai tersebut memang representatif terhadap proses belajarnya? Apakah itu juga jadi refleksi? Kalau misalnya sekelas bagus semua, misalnya di atas 85, nggak ada yang di bawahnya. Apakah memang, kalau buat saya ya, apakah itu memang nilainya segitu? Atau soalnya kegampangan ya? Gitu. Ada rentang nilai yang bisa menjelaskan kemajuan belajar, apakah memang sudah siswanya memang sebagus itu, atau memang sebentar nih, ini soalnya sudah memotret, sudah menjadi kamera yang tepat belum untuk memotret kemajuan belajar, atau misalnya sekelas nilainya kok nilainya di bawah 50 gitu ya. Nah, gitu juga, apakah soalnya yang terlalu susah? Apakah proses mengajar saya yang kurang jelas sehingga belum ngerti gitu ya? Itu menjelaskan kemajuan belajar dan sebetulnya menjelaskan bagaimana kita juga mengajar. Setelah itu kalau misalnya sudah representatif nilainya, nah nilai ini digunakan untuk menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya belajarnya seperti apa, atau apakah misalnya nilai akhir satu capaian ini memang sudah menggambarkan dari ketercapaian setiap anaknya. Lalu yang berikutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai. Nah, ini menarik ya, kita pengennya sederhana, informatif. Sesederhana mungkin untuk dapat dipahami oleh siswa dan orang tua. Jangan terlalu banyak informasi itu orang tua kadang-kadang malah jadi pusing gitu ya. Ini mana yang penting gitu ya. Dari sekian banyak, apalagi yang rapor yang menjelaskan setiap tujuan pembelajarannya dengan deskripsi gitu ya. Terus tiba-tiba orang tua dapat gitu, harus dibaca, kadang-kadang mereka nggak ngerti. Sebetulnya jadi anak saya sebenarnya di mana sih? Sebenarnya kesulitan apa sih? Jadi Bapak Ibu silakan nanti, ini kan kalau rapor untuk orang tua terutama yang bisa dirancang oleh sekolah gitu ya, kira-kira seperti apa. Nah, rancanglah yang sederhana dan informatif. Oke, anaknya jelas gitu kemajuannya di mana, yang perlu diperbaiki atau yang perlu dikembangkan lebih yang mana, next step-nya seperti apa, itu perlu jelas gitu. Dan yang tadi jangan bercampur antara nanti ada nilai yang 90 fisika, tapi sebenarnya kalau anaknya ditanyain nggak ngerti fisikanya, terus ditanya, ini 90 dari mana? Oh iya, soalnya dia aktif menjawab. Nah, berarti kan itu tidak informatif ya. Ini nilainya fisika, tapi kenapa 90-nya karena aktif selama di kelas, itu tidak menjawab. Lalu yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, untuk refleksi, meningkatkan untuk pembelajaran. Tadi rasanya sudah banyak dibahas ya soal ini, jadi banyak untuk lebih untuk perbaikan. Next. Oke, ini ada di panduan pembelajaran dan asesmen halaman 10. Jadi sebenarnya dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran gitu ya. Ini di dapur sekolah. Ini tuh asesmen di mana sih? Yang pertama, Bapak Ibu memahami dulu capaian pembelajarannya apa. Karena itu masih sangat gelondongan gitu ya, kompetensinya masih kompetensi yang relatif umum, coba dipecah lagi jadi tujuan-tujuan pembelajaran. Sudah dipecah jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih kecil, nanti disusun dulu, di puzzling, kira-kira alurnya enaknya gimana ya? Kalau sudah menyusun alur, kan Bapak Ibu tuh ngambil misalnya satu tujuan pembelajaran, dirancanglah pembelajaran. Nah, disitulah Bapak Ibu merancang kira-kira bukti apa sih yang bisa ditangkap, yang bisa didapatkan untuk mengetahui ketercapaian anak mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Gitu ya. Lanjut. Oke. Ini keterpaduan pembelajaran asesmen. Jadi pembelajaran dan asesmen, kenapa sih sekarang panduannya jadi satu? Kalau dulu kalau nggak salah ada panduan penilaian dan pelaporan gitu ya kalau nggak salah, tapi yang sekarang ini jadi pembelajaran dan assessment.
Kenapa disatukan? Karena pembelajaran dan assessment itu memang satu keterpaduan, tidak bisa dipisah. Kan Bapak Ibu juga tahu ya, ada assessment untuk pembelajaran, assessment for learning, of learning, as learning, gitu ya. Pembelajaran as learning, assessment as learning, apalagi ya. Itu tuh betul-betul nyatu gitu antara pembelajaran dan assessment. Jadi gimana sih ini siklusnya? Ini kan sebuah siklus ya. Pertama, yang tadi merancang pembelajaran ya, merancang pembelajaran itu nyusun dulu kerangkanya. Nih kira-kira kalau tujuannya ke sini, kira-kira mesti misalnya gini, Bapak Ibu dari Jakarta mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya, kira-kira titiknya lewat mana ya? Mau lewat Pantura atau mau lewat Pantai Selatan? Oke, lewat Pantura. Pantura checkpointnya di mana aja? Kerangka aja dulu. Terus gimana cara udah tahu checkpointnya, biasanya kalau Bapak Ibu yang udah tahu kontennya kan udah kebayang lah ya kira-kira pembelajarannya mau kayak apa saja. Nah, yang penting adalah apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa menangkap atau bisa mengetahui anaknya, oh iya, udah sampai kilometer 100 dan nggak nyasar. Oh iya, udah sampai kilometer 200 dan nggak nyasar. Nah, itunya gimana kira-kira? Dibayangin dulu. Oke, sudah kerangka rencana pembelajaran. Nah, berikutnya pendidik melakukan assessment nih, udah ketemu siswa. Kalau tadi Pak Joko kreatif sekali ya, pakai permainan. Ini permainan ini sangat menyenangkan selain buat ice breaking juga untuk mengetahui sebenarnya siswa itu udah sampai mana. Bentuk-bentuk yang cair ini memang perlu didesain terarah supaya nanti kita tidak menghabiskan waktu untuk permainan yang tar ya. Kalau misalnya permainan ini, aku gimana taunya ya anak sudah dalam track belajarnya itu di mana. Nah, jadi tadi kalau Pak Joko tadi dikasih permainannya sudah ada lembar untuk jawabannya. Jadi dengan mengisi itu udah terarah ke arah sana. Sebagai guru, tinggal pasang semua inderanya untuk observasi dengan jeli. Menuliskan anekdot. Oh, kira-kira ini masih ingat nih. Kira-kira ini masih kesulitan. Nah, dari sensitivitas dari pengenalan tersebut, guru-guru biasanya oke, tahu. Berarti kita mulai pembelajaran dari titik sini, dari titik misalnya dari kilometer 50, karena sebagian besar kayaknya udah ngerti deh gitu. Jadi dari yang awalnya direncanakan, aku bisa maju dikit. Tapi jangan lupa yang tidak bersama teman-teman, sebagian besar teman-temannya ini yang udah terlalu maju ke depan atau yang masih agak di belakang, perlu dipikirkan juga bagaimana mereka supaya mereka juga bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kadang-kadang kalau di kelas itu ternyata udah sampai kilometer 50, kadang-kadang kita lupa nih, yang masih di kilometer 0 itu keseret-seret nanti. Atau kadang-kadang kita lupa yang udah jauh di kilometer 100, ini diapain ya gitu. Nanti mereka juga kebingungan gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu sekelas itu berada di mana, kita bisa yang perlu penguatan atau perlu pendampingan lebih, kita perlu dampingi seperti apa caranya. Yang udah terlalu maju kita bisa pantik mereka. Biasanya kalau yang udah maju itu mereka bisa belajar mandiri gitu ya, tinggal cari tahu atau dikasih pengayaan, mereka biasanya bisa lebih mandiri untuk belajar. Nah, nanti dari hasil assessment tadi yang tadi ya, membuat penyesuaian atau lebih detail lagi rencana belajarnya. Lanjut ke pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini perlu berbagai metode asesmen formatif. Ini informalnya sih sederhana, kita observasi terus-menerus gitu ya, menajamkan sensitivitas kita sebagai guru gitu untuk yang ini udah sampai mana, yang ini nggak kesasar, yang ini masih perlu bantuan. Nah, biasanya kita main beberapa metode ya untuk penyesuaian pembelajaran. Misalnya
kayaknya ada beberapa yang masih ketinggalan nih. Bisa dibuat kelompok-kelompok, nanti yang lain mandiri, yang butuh dampingan didampingi gitu. Bisa seperti itu. Atau metodenya adalah metode sharing. Jadi dicampur yang sudah cukup kuat pemahamannya, sharing sama teman-temannya yang misalnya belum kuat gitu. Di penguatannya itu dicampur gitu ya. Kelompoknya jangan kelompok yang aduh ini kayaknya selalu terlambat nih belajarnya di satu kelompok, terus yang cepat-cepat satu kelompok, terus nanti gapnya makin besar. Jadi perlu terus dicampur supaya mereka juga sehat gitu suasana belajarnya. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan assessment di akhir pembelajaran untuk tahu, oke, mereka udah sampai tujuan dengan selamat gitu ya. Nah, nanti hasil dari prosesnya, hasil dari sumatifnya itu biasanya bisa untuk digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Saya dulu waktu ngajar suka minta sebelum tahun ajaran berakhir, saya suka titip sama guru yang mengajar di mata pelajaran yang sama untuk saya titip ya hasil assessment-nya saya ikut intip gitu ya, supaya saya bisa cek-cek ombak gitu, kira-kira kelas ini sudah sampai mana gitu belajarnya, bagaimana anak-anaknya prosesnya seperti apa yang ada di assessment, asalkan assessment-nya memang cukup representatif untuk memotret ketercapaian pembelajaran itu. Nah, hasilnya untuk merencanakan lagi selanjutnya menjadi satu siklus. Lanjut. Oke, nih ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya gitu yang formatif dan sumatif. Kalau saat ini di panduan yang baru, assessment diagnostik itu hanya untuk assessment di pendidikan khusus. Jadi yang sebelumnya dibilang diagnostik itu untuk semua, itu menjadi assessment di awal pembelajaran. Dan assessment di awal pembelajaran ini menjadi bagian dari assessment formatif. Kenapa? Ini assessment hanya ada dua, formatif dan sumatif. Dari namanya ketahuan, form, bentuk. Jadi assessment yang kira-kira membantu guru untuk membentuk atau merencanakan pembelajarannya seperti apa. Nanti assessment sumatif, sum itu jumlah ya, jumlah itu untuk mengecek ketercapaian. Udah sampai mana sih gitu anak-anak itu belajar. Jadi ada form yang membentuk pembelajaran, membentuk prosesnya, dan sum yang memberi simpulan akhir. Ya, dua-duanya merupakan bagian dari proses belajar, kesempatan menerima dan memberikan umpan balik. Jadi nggak cuma buat siswanya, tapi juga buat gurunya. Dan cara untuk mengevaluasi apakah proses belajarnya itu sudah efektif atau belum. Bedanya yang form itu bisa dilakukan di awal pembelajaran untuk tahu anaknya udah siap atau belum, atau butuh apa sih untuk belajar mencapai tujuan pembelajaran, dan untuk perencanaan. Nah, di tengah pembelajaran untuk ngecek progresnya seperti apa, apakah perlu ada penyesuaian di tengah-tengah. Nah, itu gunanya assessment formatif. Juga untuk memberikan umpan balik supaya siswa juga tahu dia tersesat atau enggak gitu ya. Oke. Nah, contohnya ya Mbak? Ya, Mbak Danti, ini sebenarnya kita karena waktunya terbatas, ini menarik banget gitu ya bahasannya, dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk gitu. Jadi, gimana kalau kita terusin penjelasannya dengan menjawab ini mulai dari pertanyaan yang udah masuk gitu ya Mbak? Boleh. Duh, ya? Maaf ya, saya jadi kemana-mana. Ya, karena kalau kita ngomongin soal assessment karena memang topiknya banyak banget. Ini kebetulan ada yang nyambung nih di penjelasan yang ini nih Mbak Danti. Ini dari Bapak Abdul Rahmat gitu ya. Ini memberikan sebenarnya mencoba membantu jawab dari pertanyaannya Bu Suhartati ini, bahwa awal tentang kesiapan belajar siswa ini kita lakukan pada saat melakukan assessment diagnostik, yaitu assessment diagnostik non-kognitif. Sedangkan pertanyaan pemantik adalah bertujuan untuk mengajak siswa berpikir lebih terbuka dan kritis sehingga mereka tergerak untuk mencari informasi mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, ini monggo Mbak Danti mungkin ya, bisa sekalian ya. masih. Sekalian ditanggapi.
Ini keren banget nih. Saya senang kalau misalnya chat di forum seperti ini adalah chat untuk diskusi ya. Itu saya senang sekali. Dan ada yang berinisiatif untuk membantu menjawab. Terima kasih Bu Suhartati dan Pak Abdul atas pertanyaan dan tanggapannya. Nah, betul. Yang disampaikan Pak Abdul adalah pertanyaan pemantik itu memang untuk namanya pemantik ya, men-trigger gitu. Siswanya, oh iya ya gitu, ada hal yang menarik untuk dipelajari nih gitu ya, lebih terbuka, terus bisa kritis, mereka bisa kalau inquiry ya, mereka bisa eksplorasinya ke arah mana sih biasanya dari pertanyaan pemantik. Tapi apakah pertanyaan pemantik ini bisa digunakan untuk assessment awal pembelajaran? Bisa ya, bisa tidak. Jadi ya assessment kalau misalnya pertanyaan pemantik ini memang bisa meng-capture gitu ya, bisa menangkap kebutuhan belajar, ya silakan pakai. Tapi kalau enggak, ya cari cara lain gitu. Nah, kalau misalnya diagnosa itu tadi saya sudah sempat sampaikan ya. Jadi kalau diagnosis itu digunakan lebih untuk kebutuhan khusus gitu dari siswa, sehingga sebetulnya yang ingin ditangkap dari asesmen awal pembelajaran itu adalah tracknya siswa di tujuan pembelajaran yang akan dicapai di akhir. Jadi kalau misalnya tadi Pak Joko gitu ya, asesmen awalnya ya memang ke arah fisika gitu, ke arah fisika untuk tahu oh kira-kira kompetensi anaknya udah sampai sini gitu, bukan yang lain-lain. Gitu. Ya yang lain-lain bisa gitu, tapi itu data pendukung aja sih. Data pendukung aja, dan kalau saya dulu saya berusaha untuk nggak over testing anak gitu. Jadi anak jangan terlalu banyak testing, kalau mau kita banyak nangkep dari observasi aja gitu Mbak Wulan. Oke, menarik. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut gitu ya Mbak Danti. Nah ini saya mungkin mau geser dulu, ada pertanyaan buat Pak Joko nih, udah ada yang masuk nih tadi dari mohon maaf ini Bapak atau Ibu Tribudiarti gitu ya, ini untuk Pak Joko. Wah salut sekali bisa pameran 2 kali setahun gitu. Bagi ilmunya Pak, bagaimana menyelenggarakan pamerannya? Monggo Pak Joko, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pameran ini ternyata memang akan membuat motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Pengalaman saya setelah melakukan sekitar 5 kali pameran itu ada motivasi tersendiri untuk pembelajaran. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Yang jelas komunitas. Yang pertama kita harus bangun komunitas di dalam sekolah. Jadi kita harus bangun komunitas agar apa yang kita harapkan itu bisa berjalan. Kemudian apa yang kita rancang ini juga kita harus diskusikan dengan pemangku kepentingan. Jadi kepala sekolah itu kita ajak diskusi, kita ingin buat seperti ini. Tapi Bapak Ibu seandainya tidak bisa pameran sebesar seperti saya itu, tapi Bapak Ibu bisa melakukan pameran itu di kelas. Gitu. Jadi tidak harus ada dana gitu. Jadi pameran itu jadi bisa kita lakukan di kelas. Di akhir semester kita pamerkan mereka punya ini. Nanti misalkan kita mengajar 2 kelas. 2 kelas itu kita ini pamerkan. Tetapi kalau kita bisa mengajak komunitas di sekolah, misalkan kalau saya biasanya pertama dulu saya melakukan hanya guru fisika. Kami guru fisika 3 orang, kami melakukan pameran. Kemudian semua beberapa guru mulai tertarik. Bahkan seni, akhirnya sekarang itu kami tidak sebut lagi pameran, kami sebutnya festival karena di situ nanti ada tari-tarian, ada musik, ada yang lainnya. Itu kita tampilkan semua, hampir semua mata pelajaran menampilkan apa yang mereka miliki. Akhirnya kami sebutnya festival, bukan pameran lagi. Tapi intinya begini, jadi membangun komunitas. Jadi ketika kita ingin merancang suatu kegiatan, kita bisa merancang, tapi ketika komunitas kita tidak mendukung, itu juga akan menjadi masalah. Jadi komunitas kita kuatkan, kemudian Pak Joko hilang ya? Pak Joko nge-freeze, hilang. Wah menarik banget nih ya. Dan sebenarnya kalau boleh mungkin sambil menunggu Pak Joko loading kembali gitu ya, contoh-contoh assessment lewat pameran itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Sugianto nih Mbak Danti. Ya betul. Sebenarnya dulu aku sempat menggunakan assessment yang lewat pameran ini untuk
Jadi kalau assessment itu kan ada assessment guru, assessment diri, self-assessment, assessment teman, peer assessment, atau public assessment. Nah, kadang-kadang tuh aku suka memanfaatkan pameran karya itu untuk public assessment. Yang penting pertanyaan, jadi bikin semacam angket untuk pengunjung pameran, tapi pertanyaannya memang harus sesederhana mungkin yang bisa dicerna oleh pengunjung pameran dan harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi misalnya gini, kalau misalnya pameran yang gampangnya ya, kalau pameran karya gitu ya, kan suka ada penjelasannya. Kadang-kadang aku assessment juga lewat penjelasan pameran. Jadi bahasa Indonesianya di situ. Nanti kita bisa tanya ke pengunjung pameran, apakah penjelasan anak ini misalnya jadi satu anak satu angket ya, mudah dipahami atau tidak gitu. Jadi kita kenapa Anda menjawab itu? Itu bisa menarik sih untuk public assessment ya. Kalau ada gelaran karya atau pameran. Iya. Oke. Belum bergabung nih. Sudah. Mungkin ini aku mau ada pertanyaan menarik lagi nih, Mbak. Terkait itu dari Bapak atau Ibu Mahrita dari SMA Katolik Aquino Amurang. Ini Bapak atau Ibu bertanya, bagaimana penggunaan asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi? Selanjutnya mohon penjelasan bagaimana menyederhanakan rubrik asesmen yang kadang terasa ribet bagi guru karena kelihatan begitu banyak. Nah, ya. Ini aku jawab sebagai sesama guru ya. Sharing sesama guru aja deh dulu sebelum saya di PSPK saya dulu juga mengajar. Biasanya sih kalau rubrik saya menggunakan jangan terlalu banyak rubriknya sih supaya fokus gitu atau saya sebar gitu. Kalau misalnya ada satu rangkaian pembelajaran gitu ya, ada sekian banyak kriteria, saya biasanya suka suka pecah-pecah kriterianya atau kalau lembar penilaiannya itu saya saya tulis semua kriterianya. Tapi misalnya untuk kegiatan A gitu ya, saya fokusnya di 3 yang ini. Jadi kegiatannya juga sudah terarah. Nanti kegiatan yang lain saya pakai kegiatan yang lain seperti itu. Dan memang rubriknya kalau dulu sih saya coba cari-cari ada beberapa website, tapi websitenya sayangnya masih website di luar ya. Ini mudah-mudahan kita doakan supaya PMM bisa memberikan rubrik-rubrik yang generik gitu ya. Ada beberapa rubrik yang misalnya bahasa untuk SD kecil itu satu set rubrik itu bisa digunakan dari kelas 1 sampai kelas 3 dan itu memang mengasah dulu membantu saya untuk belajar bikin rubrik sendiri. Nah, dari rubrik yang generik itu nanti Bapak Ibu ubah-ubah dikit sesuai kebutuhan gitu. Tapi ya jangan terlalu banyak aja sih, biar nggak ribet, Bu. Atau Bapak itu tadi. Oke. Gimana Bapak atau Ibu Mahrita sudah jelas? Kalau misalnya belum jelas, boleh saya invite untuk open mic nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga masih bersama kita ya. Oke. Oke, kayaknya sudah puas nih kayaknya jawabannya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Danti dari Bapak Igusti Ngurah Riantikan dari Bali nih pasti ya, bertanya apakah asesmen diagnostik, mungkin maksudnya asesmen awal pembelajaran dilakukan melalui tes atau hanya sekedar melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara klasikal. Nah kalau kalau klasikal begitu, bagaimana ya pengolahan asesmen awal pembelajaran tersebut? Ini pertanyaan yang menarik ini Pak Gusti Ngurah Riantike ya. Oke. Melalui tes atau pertanyaan atau apapun caranya, ada yang permainan, ada yang diskusi, selama itu bisa menangkap kebutuhan setiap siswa, boleh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kelasnya skalanya kecil ya, ada beberapa sekolah yang skalanya sekitar 20-an, diskusi itu masih memungkinkan ya.
Kadang-kadang kalau misalnya siswanya lagi sedikit gitu ya, kalau saya lagi per kelompok terus assessment diagnostik gitu, kadang-kadang saya misalnya gini, IPA soal organ tubuh dari apa namanya, kan kadang-kadang organ tubuh dipecah ya dalam beberapa kelas. Kalau yang sederhana gitu ya, masih yang pencernaan, pernapasan itu ada di SD, nanti SMP ada lebih apa namanya, lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi. Nah, di SMP kalau misalnya saya ngajar gitu, saya suka cek-cek ombak nih, mereka masih ingat nggak ya yang waktu dulu diajari di SD itu gimana? Pakai apa? Berikan satu kata kunci yang kamu ingat tentang misalnya organ tubuh gitu ya. Terus muter aja, muter sampai kira-kira sudah terjawab semua kata-kata kuncinya gitu sambil kita koreksi kira-kira kalau ada yang benar atau yang salah teman-temannya boleh ikut. Oh, yang itu enggak deh, kayaknya enggak masuk gitu. Nah, kalau kayak gitu kita tuh kadang-kadang tahu ada yang anak-anak yang oh, aku masih ingat gitu ya. Aku masih ingat dan dia lancar menjawabnya atau ada yang tiap kali dia yang jawab mentok lagi. Oke, dia berarti masih belum ingat nih. Ini mesti diulang lagi gitu. Atau misalnya dia masih ada wajah-wajah kebingungan gitu. Nah, itu kayaknya perlu diulang lagi. Seperti itu sih kalau kelasnya kecil. Tapi kalau kelasnya besar bisa suka pakai kertas apa ya? Kertas A6 gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan cepat aja gitu. Kadang-kadang suka saya sambil saya kasih pertanyaan-pertanyaan lucu lainnya gitu ya. Supaya mereka juga ini pertanyaan-pertanyaan intermezzo atau pertanyaan colongan gitu. Lagi suka Instagram apa sih gitu. Supaya saya juga tahu anak-anak sekarang trennya lagi kemana. Saya suka colong aku istilahnya nyolong. Saya suka selipin di situ Mbak Wulan gitu. Kadang-kadang pertanyaan asesmen awal pembelajaran tuh saya pakainya nggak pas pelajarannya, tapi misalnya ada 5 pertanyaan kuis, 2 untuk pertanyaan yang saya lagi pengen tahu anak-anak tuh lagi ke arah mana sih ketertarikannya, terus 3-nya lagi biasanya suka aku selipin buat itu asesmen awal pembelajaran. Jadi bentuknya macam-macam, sangat macam-macam. Terus yang tadi Pak Joko itu keren banget itu ya, pakai kartu udah sangat terarah, menyenangkan buat anak tapi sekaligus bermakna untuk pembelajaran tujuan pembelajaran itu. Gitu. Ini Pak Joko udah gabung lagi belum ya bersama kita? Halo Pak Joko. Sudah. Mohon maaf tadi agak terganggu sedikit. Nggak apa-apa Pak. Ya Pak, ini mungkin monggo tadi ada yang mau dijelaskan dan mungkin belum selesai, silakan disambung dulu Pak Joko. Oh ya, terima kasih. Mungkin intinya seperti ini, ketika ingin mau melaksanakan pameran di sekolah, itu lakukan dulu mungkin di kelas. Jadi mencoba pameran dulu di kelas, karena saya dulu di tahun 2016-17 saya juga melakukan dulu di kelas, kemudian berikut saya menguatkan komunitas. Karena saya guru fisika, jadi saya ngajak teman-teman fisika, ayo kita setiap akhir semester kita coba pamerkan anak-anak punya, sekaligus untuk apakah yang dibuat anak-anak ini juga sudah baik atau nanti suatu saat kita bisa ajak anak-anak untuk meningkatkannya. Terus kemudian banyak teman-teman guru mulai tertarik. Nah, kemudian kita bicarakan dengan pemangku kepentingan kepala sekolah sehingga memang akan menjadi pameran yang besar seperti itu. Dan untuk pameran besarnya kami juga baru melakukan 5 kali. Kemarin terakhir nanti di bulan April kemarin kami melakukan, kemudian nanti di bulan Oktober kami melakukan lagi seperti itu. Mungkin perkuat komunitas di sekolah untuk merancang sesuatu program atau kegiatan agar memang betul-betul bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, makasih. Wah, ini menarik ya, dari Pak Joko kita belajar ternyata perlu kolaborasi juga gitu ya dengan sesama guru yang lain untuk bisa melakukan pameran tadi gitu ya Bapak ya. Nah, sekarang saya mungkin mau bacain yang di Slido ini karena cukup banyak juga gitu. Ini dari Ibu Happy dari SDN Jatimulya 9 Bekasi. Setelah belajar assessment, berarti ulangan harian, PTS atau PAT atau sejenisnya lah, apakah masih harus dilakukan? Siapa nih yang mau jawab, Mbak Danti? Gimana Mbak, boleh ini nggak? Ini internet unstable, jadi agak putus. Jadi?
Jadi kayaknya setelah dia melakukan assessment, ini sepertinya satu kali assessment gitu ya. Berarti ulangan harian PTS dan PAT atau sejenisnya masih harus dilakukan apa enggak? Nah, ini tadi ini miskonsepsi yang sebenarnya simple gitu, tapi banyak gitu ya terjadi di kelas-kelas. Silakan Mbak Danti. Ayo, ada yang pengen jawab nggak? Oh ya. Teman-teman di sini ada yang pengen jawab nggak? Jadi sebenarnya ulangan harian masih perlu nggak sih? Boleh, saya invite nih. Menarik sekali. Apa Bapak Ibu Tri Budiarti mungkin mau coba open mic? Ini bisa unmute sendiri apa enggak ya? Sebentar, kalau enggak harus saya coba invite dulu. Oh, malah hilang. Sinyalnya nggak ada, Mbak. Oh, ada videonya, ya. Silakan. Sudah bisa unmute atau Oke, kayaknya belum tuh Bu, kayak glitching gitu. Oke, gimana nih Mbak Danti? Oke, kembali lagi ya, kalau misalnya tujuan assessment apa? Kan tujuan assessment mencari bukti atau dasar pertimbangan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertanyaannya adalah, apakah mencari bukti ini hanya di ulangan harian? Gitu ya. Jadi prinsipnya itu, karena sebetulnya kita kan sebagai guru cuman ngecek ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan perjalanan, gimana sih cara ngeceknya mobilnya udah sampai mana gitu? Kita sampai mana? Saya telepon, Mbak Wulan udah nyampe mana? Udah nyampe Jogja belum? Gitu. Apakah saya harus meminta Mbak memberikan soal-soal ke Mbak Wulan gitu untuk aku tahu Mbak Wulan ada di mana? Atau oh aku ada di misalnya dia sambil lihat ya, misalnya kiri kanan, oh nih udah nyampe di gunung mana? Saya nggak hafal ini geografi. Misalnya ada gunung yang dilewatin, terus Mbak Wulan cerita ada gunung di situ. Oh, saya tinggal cek ya, apakah gunung itu ada di tracknya Mbak Wulan atau enggak? Atau mungkin sekarang udah ada ini ya, udah ada kalau di WA itu ada live location ya. Ya, betul. Kalau saja pembelajaran ada live location ya, kita nggak perlu ulangan sering-sering. Tapi sebetulnya live location guru itu di mana sih? Kejelian kita dalam observasi sih kalau buat saya ya. Jadi kalau misalnya ada ulangan, kalau misalnya ada tes atau kuis sebetulnya hanya untuk mengkonfirmasi gitu. Tapi kalau misalnya dalam pembelajarannya kita sudah pembelajarannya itu memang sudah mengarah ke arah tujuan pembelajaran, kita tinggal mengandalkan instrumen assessment kita, mata, telinga, gitu ya, untuk observasi dengan baik gitu. Gitu Mbak Ula. Di Pak Joko mungkin ada jawaban lain. Memang bergantung pada kalau boleh menambahkan Mbak Danti. Pak Joko, iya. Oh ya Mbak Ulan, saya tambahkan mungkin Bapak Ibu mungkin asesmen ini kan sebenarnya kita mengukur ketercapaian, ingin melihat atau mengukur ketercapaian saya itu sampai di mana, seperti itu. Artinya ketercapaian pembelajaran maksudnya begitu, sampai di mana. Ketika kita sudah melakukan sebenarnya penilaian harian atau ulangan harian ini pasti kita lakukan di asesmen sumatif. Biasanya Bapak Ibu pasti melakukannya di situ. Nah, mungkin pertanyaannya lebih cenderung ke penilaian tengah semester dan PAS dan PAT mungkin. Apakah perlu kita lakukan? Boleh iya, boleh tidak, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba cermati juga di panduan penilaian. Artinya PTS, PAS dan PAT itu bisa dilakukan, bisa tidak. Apakah asesmen yang kita lakukan atau asesmen sumatif yang kita lakukan itu sudah benar-benar bisa mengukur? Tadi dijelaskan oleh Mbak Danti, kalau itu memang sudah benar-benar bisa mengukur, kita bisa anggap oh sudah gitu. Tetapi kalau kita belum yakin, kita bisa tambah lagi alat ukurnya gitu.
Karena kan terkadang saya ketika tensi saya itu saya tensi sampai berapa kali gitu. Artinya melihat tensi apakah benar tensi saya sekian. Bisa agak beda, bisa mirip-mirip tapi tidak terlalu jauh. Nah, itu sebenarnya sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi PTS, PAS dan PAT itu memang hukumnya tidak di situ dikatakan wajib, tetapi bisa dilakukan untuk membantu kita untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai gitu. Jadi itu mungkin intinya karena asesmen penilaian harian ya berarti di asesmen sebenarnya sumatif itu sebenarnya. Kita melakukannya seperti di situ. Itu mungkin itu Mbak Danti dan Mbak Ulan tambahan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Was, ya. mantap Itu sekali. tadi analoginya bagus banget ya soal tensi ya. Praktek Jadi ya, kadang-kadang kan di lapangan. apakah kita harus selalu punya alat tensi gitu setiap saat? Mungkin kita kalau misalnya kita cukup aware dengan observasi kita ya, kita udah tahu kalau misalnya tensinya naik, apa sih yang dirasain, tengkuknya sakit gitu ya. Nggak harus ya dikonfirmasi dengan tensimeter memang gitu. Cuman banyak cara lah ya sebetulnya untuk guru melihat ketercapaian pembelajaran. Oke, baik. Boleh kita next ke slide selanjutnya, kayaknya tadi ada pertanyaan yang menarik juga, Mbak Tita. Oke, selanjutnya. Next slide, Mbak Tita. Ada satu slide lagi nggak ya? Ya. Oke, ini sebenarnya juga udah terjawab ya, bagaimana cara menentukan asesmen yang relatif. Tadi ada pertanyaan yang tentang, ini dia, dari Ibu Hanik Ramawati nih, Pak Joko dan Bu Danti. Jika dengan asesmen awal capaian pembelajaran belajar tidak tercapai, apakah kita perlu menyusun asesmen baru supaya bisa mencapai capaian belajar yang diinginkan? Nah, ayam dulu apa telur dulu? Silakan. Saya mau konfirmasi pertanyaannya sih ini. Maksudnya tadinya mau asesmen awal tapi nggak ketangkep karena kurang pas asesmennya, atau yang tidak tercapai apa ya? Kayaknya sih. Atau anaknya. Karena kalau asesmen awal justru memang buat tahu anak posisinya di mana ya, bukan untuk mengukur ketercapaian gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak tertangkap kali ya, asesmen awal pembelajaran belum tertangkap ya, berarti asesmennya kurang perlu lebih pas ya, seperti itu. Ini kayaknya juga perlu dimaknai dan dipahami bersama gitu ya, bahwa memang kalau asesmen awal pembelajaran memang fokusnya kita ingin membuat portret atau profil dari siswa kita gitu ya, Mbak Danti. Iya, betul. Bapak dan Ibu guru bisa tidak terfokus dulu pada tujuan pembelajarannya justru gitu. Karena ketika sudah dapat profil siswanya gitu ya, baru nanti kita bisa mengukur capaian pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin begitu ya. Jadi jadi assessment itu tidak di-adjust kalau misalnya capaian belajarnya tidak tercapai, justru ketika capaian belajarnya itu tidak tercapai, mungkin kita jadi bahan refleksi gitu ya, Pak Joko dan Bu Danti, apakah ada yang bisa diperbaiki nih dari proses pembelajaran saya gitu, sehingga anak-anak bisa mencapai capaian yang menjadi tujuan pembelajaran kita gitu. Bener nggak ya ini pemahaman saya? Mungkin boleh tambahin Pak Joko. Betul sih, betul. Artinya memang pertanyaannya agak saya juga agak sedikit ini, tetapi mungkin maksudnya mungkin seperti ini, sehingga seandainya mungkin ketika pelajaran sudah selesai tapi anak tidak mencapai harapan yang dia inginkan, mungkin seperti itu. Banyak hal yang mungkin perlu kita lihat, Bapak Ibu, ketika kita, makanya kan perlu dulu kita mengenal ada remedial.
Remedial itu bukan berarti kita menguji ulang, Bapak Ibu. Jadi kita ketika anak gagal, kita lihat apakah proses kita itu benar terjadi atau tidak. Gitu. Ketika kita remedial kan kita lihat proses dulu. Ketika prosesnya nanti betul berjalan dengan baik, kemungkinan hasilnya juga akan baik. Karena katanya begini, hasil itu didapat dari proses. Ketika prosesnya benar, pasti hasilnya juga baik seperti itu. Dan itu memang filosofinya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ketika kita ini proses itu termasuk ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita merencanakan penilaian dan sebagainya, perencanaan kita baik, kemudian pelaksanaan pembelajarannya baik, maka kemungkinan hasilnya baik. Nah, itu yang perlu kita analisis. Oleh sebab itu, mungkin saya saran Bapak Ibu ketika membuat perangkat, itu jangan pernah membuat perangkat sendiri. Karena kalau kita membuat perangkat sendiri, itu pasti kemungkinan salahnya tinggi. Tetapi Bapak Ibu membiasakan untuk kita membuat perangkat itu bersama dengan teman-teman komunitas. Sehingga apa yang kita ajarkan di kelas itu kemungkinan miss itu semakin kecil. Artinya banyak teman yang bisa melihat apakah ini nanti bisa mencapai apa yang kita tulis, dengan pertanyaan pemantiknya cocok enggak dengan tujuan pembelajarannya. Atau mungkin pertanyaan awal pun walaupun kita tidak tulis, misalkan tadi asesmen awal ada pertanyaan awal yang kita akan tanyakan apa sih nanti di awal pembelajaran sebelum kita menjelaskan tujuan, apa sih yang kita tanyakan ke anak-anak, kita bisa diskusikan bersama-sama dengan teman guru lain, sehingga itu membantu kita untuk melakukan pembelajaran lebih baik dan melakukan prosesnya itu betul-betul tertata dengan baik. Perencanaan itu penting, jadi supaya tertata dengan baik prosesnya. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Danti dan Mbak Ulan. Joko, makasih. Bapak Ibu guru semua, mohon maaf sekali ini kita agak overtime ya, sudah lebih 1 menit dari jadwal. Kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin terakhir saya ingin mengajak teman belajar kita hari ini untuk berefleksi gitu. Boleh ke slide selanjutnya Mbak Tita ya? Direfleksi, iya. Oke, boleh. Oke, mungkin ada yang mau berbagi Bapak dan Ibu semua, singkat saja gitu, kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu malam ini pelajari dan dapatkan, atau pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti webinar pada hari ini gitu ya. Silakan. Bisa ditenangkan diri sejenak lalu pikirkan gitu ya jawabannya. Ada 3 pertanyaan dan bisa masuk dan dituliskan di Padlet gitu. Padletnya mungkin bisa di copy juga ke chat ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskannya. Silakan dituliskan, dari webinar ini saya baru tahu kalau ... 2. Apa yang perlu saya pahami lebih dalam untuk menyiapkan asesmen dan pembelajaran. Dan yang ketiga, langkah konkret yang akan saya lakukan adalah, jadi supaya bermanfaat, tentunya ilmu yang kita dapatkan kita bagikan, karena dengan begitu biasanya kita akan lebih nyantol lagi ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Silakan monggo bisa dituliskan. Oke, atau mungkin sambil Bapak Ibu yang lain mengisi di Padlet, ada nggak yang mau open mic nih dan sharing hasil refleksinya malam ini? Saya invite ya, mungkin Pak Daman Said mau berbagi Pak malam ini, boleh? Selamat malam Pak Daman. Iya, silakan Pak. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya saja, bukan berbagi. Oh, oke. Silakan Pak. Ini sangat menarik di asesmen. Yang saya tanyakan yang pertama, kalau kita membahas masalah pertanyaan pemantik,
apakah ada batasan untuk pertanyaan pemantik itu terhadap siswa? Terus pertanyaan pemantik yang diberikan oleh pendidik kepada siswa, apakah itu benar-benar betul dan pas dengan maksud dan pertanyaan pemantik? Karena ini kan IBKM ini kan masih baru gitu loh. Takutnya nanti pendidik hanya sekedar memberikan pertanyaan, sedangkan pertanyaan pemantik itu sendiri kan memancing siswa untuk berpikir kritis, terus bernalar dengan sendirinya, atau membuat motivasi siswa untuk belajar. Makanya diberi pertanyaan pemantik seperti itu. Terus selanjutnya pendidik memberikan asesmen diagnosis kepada siswa dengan tujuan mengukur kemampuan siswa awal seperti itu. Kalau semisal siswanya itu berasal atau sekolah itu dari pinggiran atau desa, dan juga kebetulan di dalam kelas itu sangat banyak, tentu berbanyak ragam kemampuan maupun kompetensi siswa. Apabila kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, apakah mampu seorang pendidik itu mengatasi pembelajaran itu, dan juga berkaitan dengan waktu, apakah nututi? Mungkin itu sementara dari saya, Ibu. Oh, ini lagi yang Pak Joko menyampaikan barusan, membuat perangkat itu jangan sendiri, kan seperti itu. Ini kan IKM masih baru. Tentunya kita juga sama-sama belajar. Sekarang masih ngetren-ngetrennya webinar, komunitas-komunitas mengadakan webinar, terus mengundang narasumber dari misalkan dari LPMP, dari pengawas sekolah dan lain-lain. Menurut saya ini kan belum ada yang baku loh, kalau bukan sekolah penggerak ataupun masih mau menerapkan. Intinya kita dengan adanya PMM ini kan kita belajar mandiri seperti itu. Memang mungkin suatu saat nanti kalau dipadukan mungkin bisa berjalan setahun misalkan, itu mungkin bisa. Kalau misalkan membuat perangkat sendiri, lebih baik kita akan belajar dulu seperti alur ATP-nya bagaimana, dengan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Daman. Pak Daman, mohon maaf sekali kalau misalnya mungkin pertanyaannya tidak akan dijawab semua gitu ya Pak ya, karena juga waktunya. Terima kasih sekali. Tapi mungkin yang terkait pertanyaan pemantik, apakah Pak Joko dan Mbak Danti silakan, ada yang mau menanggapi? Mungkin sedikit saja ya responsnya. Pemantik, misalnya kita mau memantik kompor gitu ya. Apakah pemantiknya sudah tepat atau enggak? Kalau buat saya sih, kalau pemantiknya tepat, kompornya nyala. Gitu. Tapi kalau pemantiknya kurang tepat, ya mau dipantik-pantik, kompornya nggak nyala. Gitu ya. Jadi sebetulnya itu kayak self-reflection juga ya. Refleksi diri, oke, kok nggak kena ya, kenapa ya, gitu. Apa yang membuat nggak kena? Ini tidak bisa, kalau saya pribadi, saya tidak bisa menjawab kayak satu jawaban yang kenapa gitu, atau taunya gimana, karena memang perlu lihat sebetulnya seperti apa pertanyaannya dan konteksnya seperti apa. Tapi kalau buat saya sih, kita self-assessment aja, saya self-assessment gitu. Saya self-assessment, saya bikin pertanyaan pemantik, responnya seperti apa, kalau sesuai dengan jadi terpantik dan menyala gitu, berarti itu udah pas. Kalau misalnya belum ya, atau malah memantik yang A, yang kepantik yang B, oke, berarti pertanyaannya mungkin konteksnya kurang tepat gitu. Jadi memantiknya justru malah mungkin kompor yang lain gitu. Seperti itu sih Mbak Wulan dari aku. Oke, makasih Mbak. Oke, kita kembali ke refleksi ya. Ini udah banyak sekali yang masuk dari ini ada bonus nih, nggak ada namanya nih. Assessment adalah titik untuk meningkatkan kemampuan. Oh, baru tahu bahwa assessment adalah titik untuk meningkatkan kemampuan siswa. Saya akan terus belajar, merdeka belajar. Oke. Kemudian ada juga yang baru tahu bahwa assessment itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Alhamdulillah ya. Tapi masih ada nih yang nulis kalau assessment diagnostik masih pakai istilah assessment diagnostik, masih ada nih Bapak Ibu. Jangan lupa ya, kita sebutnya assessment awal pembelajaran. Kemudian apa yang perlu saya pahami lebih dalam untuk menyiapkan assessment dan pembelajaran?
dari Bu Hanik Rahmawati, kita harus mendalami kondisi dan kemampuan siswa untuk menyesuaikan dengan asesmen yang cocok bagi siswa. Wah, bener banget nih Bu ya. Jadi memang berpusatnya pada murid begitu ya, kebutuhan mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa, dan pembelajaran akan menyesuaikan pada hal tersebut. Setuju banget Ibu. Hamba Allah nih kayaknya, nggak pakai nama saya. Saya akan mengamati kemampuan belajar peserta didik di setiap pembelajaran. Nah, kalau untuk yang konkretnya, sebentar ya, ini apakah ada yang sudah menulis? Nih, langkah konkret yang akan saya lakukan adalah, ini yang udah siap beraksi nih ya, saya akan berjuang menjadi guru, karena saat menjadi tendik ijazah oke. Kemudian terus belajar terutama untuk melakukan asesmen fase fondasi. Saya akan mendesain asesmen yang dapat mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, bukan hanya dalam dia gerak terus hilang. Bukan hanya dalam ya Bapak dan Ibu, ini nggak apa-apa masuk. Oke. Asesmen diagnostik masih ada nih. Asesmen awal pembelajaran bisa dilakukan dengan bentuk yang beragam. Wah, menarik sekali hasil refleksinya. Bapak dan Ibu silakan bisa terus baca gitu yang ada di sana. Oke, mungkin terakhir closing statement mungkin silakan dari Pak Joko dulu sebelum ke Bu Danti, singkat aja. Sekalian kita akan menutup dan mengakhiri webinar pada malam hari. Monggo Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk kesempatan berbagi. Bapak Ibu, jadi apa yang kita lakukan di kelas itu memang tidak akan pernah sempurna Bapak Ibu, tapi kita sebagai guru harus mencoba melakukan yang terbaik. Nah, untuk melakukan yang terbaik tentunya kita harus belajar gitu. Jadi kita adalah guru ini belajar sepanjang hayat. Terus tadi Pak Darman ya, di kurikulum Merdeka ini juga kita belajar. Jadi semuanya belajar, tapi bagaimana kita memahami asesmen itu sebagai suatu kesatuan di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja Mbak Ulan, terima kasih atas waktunya. Oke, silakan Mbak Danti. Oke, ini untuk saya kurikulum Merdeka ini benar-benar mengajak untuk merdeka ya, di mana kita bukan untuk bebas gitu ya, tapi untuk menyiapkan diri mandiri, jangan takut salah. Yang belajar sekarang dalam kurikulum ini saya merasakan sekali sebagai guru, saya juga merasakan yang belajar bukan cuma Bapak Ibu guru, tapi sistem dan ekosistemnya juga sedang belajar. Jadi nggak apa-apa salah, maju selangkah, kita refleksi dari kesalahan, karena semua ini Merdeka Belajar ini mengembalikan keputusan-keputusan profesional itu kembali ke satuan pendidikan dan pendidik sebagai yang paling kenal peserta didik. Gitu. Jadi ya silakan menggunakan kemewahan Merdeka Belajar ini untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Itu saja Mbak Bulan. Wah, terima kasih. Mari kita beri apresiasi, mungkin bisa kasih reaction gitu ya, bisa kasih reaksi ke para teman belajar kita malam hari ini. Boleh tepuk tangan virtualnya, boleh juga tepuk tangan di tempat masing-masing gitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dengan ini kita tutup webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Mbak Ulan, Pak Joko. Terima kasih Mbak Danti, Pak Joko, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ulan, Mbak Danti, dan semuanya Bapak Ibu guru. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Malam, selamat istirahat, salam sehat.